Screen. Udah kelihatan belum screen-nya? Ya. Oke, ini pertama ke Draw.io dulu deh. Ke Draw.io. Ini apa ya? Coba klik. Iya. Nah, pertama gini, mau nanya dulu deh. Kalau dari Galih, Nilam atau Iqbal pernah denger ini nggak sebelumnya tuh pernah bermain dengan code arsitektur juga nggak? Belum Kak aku. Oh belum ya? Oke. Tapi kalau MVC pernah denger ya MVC ya? Iya. Nah, oke. Jadi kalian tahu kan ya kalau MVC itu, jadi ini sekalian sharing session aja ya, kita anggap sharing session ya, biar kalian juga makin paham gitu kan. Jadi kalau di secara code itu, jadi bicara arsitektur itu kan kita ada namanya arsitektur secara arsitektur sistem gitu kan. Jadi kayak yang berhubungan dengan deployment infrastruktur segala macam gitulah. Yang itu istilahnya mungkin developer nggak terlalu, kebanyakan sih nggak terlalu in touch di situ. Walaupun kalau dari saya pribadi sih sebetulnya kalau misalkan kalian mau berkembang sebagai seorang backend engineer, istilahnya berkarir gitu ya. Nanti berkarir itu kan juga kalau bisa kan juga ada improvement dari sisi technical yang di level tertentu tuh sebagai seorang backend itu ujung-ujungnya kan sampai ke tahapan arsitek. Nah di tahapan arsitek biasanya juga kalian perlu paham nih tentang kayak komponen arsitektur yang seperti di infrastruktur tadi yang misalkan Kubernetes itu apa, gimana sih arsitektur Kubernetes dalamnya, terus termasuk gimana sih caranya kita automation infrastruktur lewat yang namanya infrastructure as code, ada namanya pakai Terraform gitu kan, pakai Ansible gitu. Nah itu tapi next lah, cuma gambaran aja di awal. Nah kalau sekarang kan tahapan kita ini lebih ke arah dari sisi code nih, arsitektur juga ada namanya code kan. Nah di code arsitektur itu kan ada yang namanya layer architecture. Jadi ini saya tulis ya, ini layer. Ini feel free untuk interrupt ya, atau tanya ya kalau misalkan ada pertanyaan gitu. Jadi ada yang namanya layer architecture. Nah, kenapa dinamakan layer architecture? Karena secara code kita itu biasanya kan kita umumnya kan dibuat kayak semacam per layer-layer gitu lah, ya kan? Jadi di sini mungkin ada user nih, ya kan? Ini user. Nah, terus user ini kan mengakses ke aplikasi kita nih. Ini aplikasi kita ya. Ini aplikasi kita ini. Aplikasi kita ini aplikasi kita ini itu biasanya kan nanti terus di dalam kalau kita main backend nih, bicara backend doang nih, itu kan ada yang namanya controller ya kan? Umumnya nih kalau bicara backend. Nah terus ada yang namanya ini bisa view atau controller gitu kan. Kalau misalkan mainnya full stack, jadi di sini kan controller itu biasanya jadi view. View itu kan dia kan di controller ngelempar template-nya ini kan masuk ke HTML nih, ya kan, masuk ke HTML view. Nah, tapi kalau kita karena kita RESTful API ya controller aja, nggak pakai HTML view gitu kan. Jadi di controller ini nanti yang untuk menampilkan lah user ini request diterima sama ini, terus nanti ini juga ngelempar respon balik gitu kan. Tapi di dalamnya ini kan sebetulnya mereka ini umumnya nih communicate ke service, ya kan. Service ini kan business logic kita nih, ya kan. Nah, terus di business logic kita itu ada namanya nanti connect lagi ke model gitu kan. Repository. Kan? Nah, terus nanti connect lagi ke ini ada model gitu kan, atau persistent layer ya. Nah, inilah yang connect ke database gitu kan. Ini nggak harus melulu database sebetulnya. Ini merepresentasikan, jadi ini merepresentasikan apa ya? Jadi biasanya model ini kan yang berhubungan dengan kayak di database, misalkan bicara database, misalkan SQL nih ada tabel kan ke model gitu kan. Nah itu, tapi nanti untuk ngaksesnya ini kan biasanya kan pakai repository gitu kan.
Tapi sebetulnya kalau mau diambil lebih jauh lagi, si repository ini nggak melulu ke database. Karena repository itu kan kaitannya sesuai namanya itu dia repo. Repo itu kan kayak storage ya. Storage itu kita bisa ngakses lewat database, jadi bisa file, bisa in memory object gitu kan, bisa juga distributed case gitu, bisa juga external web service gitu kan. Kayak misalkan di kasusnya kita sekarang kan kita ngakses ke MPN nih, MPN web service dari iGate, terus kita ngakses ke enterprise payment-nya untuk dapetin account info. Nah itu kan external web service tuh, itu sebetulnya bisa di-represent, di-handle sama repository gitu. Nah terus fungsinya service-nya apa? Service ini yang akses ke sini gitu kan, ke service ini kan. Service yang akses ke sini, dan si service ini biasanya kayak kompilasi dari bisnis proses gitu. Jadi kita kayak logic kita nih berkaitan dengan bisnis proses itu ada di service. Nah terus nanti komunikasinya itu jadi selalu kayak gini, kayak satu arah gini. Jadi dari controller akses ke sini. Nah si controller ini lebih ke arah untuk nerima request, terus nanti mungkin kayak proses routing gitu kan, routing. Jadi misalkan nembak ke service yang mana nih gitu. Jadi kan ini kita bisa ada beberapa service, bisa ada beberapa controller. Kadang satu controller bisa jadi dia depends ke dua service ya kan, untuk comment sama query gitu. Dan seterusnya tergantung itu design decision istilahnya kayak gitu. Nah, dan biasanya masing-masing tuh nggak ada istilahnya jadi kalau saya di dunia arsitektur itu saya udah cukup lama ya di dunia arsitektur ya. Jadi kalau misalkan orang yang masih baru, kadang-kadang mereka sering ribut masalah wah MVC itu jelek, paling bagus itu misalkan hexagonal, wah hexagonal itu jelek, paling bagus vertical slicing. Jadi kalau kalian lihat ke dunia code arsitektur kan banyak banget tuh, masing-masing saling debat masalah ini yang lebih unggul, ini yang lebih unggul, ini jelek gitu. Padahal sebenarnya kalau sudah di dunia arsitektur lama itu selalu jawaban kita sebagai seorang arsitek senior itu selalu bilang there's no one size fits for all. Jadi maksudnya apa ya, kayak no one size fits for all itu kan bicara masalah baju di kemeja kan ada ukuran XL nggak fit untuk semuanya, ada yang cuma fit dengan size M gitu kan, jadi tergantung case-nya, kembali ke case. Makanya design decision itu selalu ada yang namanya pro and cons, pasti ada. Nah kita sebagai arsitek nanti cuma ngemikirin gimana kita meminimalisir cons-nya tergantung case-nya gitu, kayak gitu. Nah umumnya sekarang ini memang layer arsitektur ini yang paling banyak digunakan tipe seperti ini, termasuk di BJJ. Kalau kalian lihat code-code-nya tim GTC dari Hong Kong, WeLab itu, mereka pakai model seperti ini gitu, which is not bad gitu loh. Jadi ya memang oke gitu. Nah, memang oke, nggak ada masalah. Cuma nanti saya akan bicara cons-nya. Kenapa kok kita terus agak mau sedikit move on dari ini gitu. Saya akan bicara cons-nya. Nah itu yang kita pakai hexagonal itu kenapa gitu kan. Nah tapi sebetulnya pakai ini nggak ada masalah. Nah, jadi modelnya yang penting aturannya diikutin ya, Jadi seperti ini. Jadi ngaksesnya tuh nggak ada kontrol langsung ngakses ke repository. Walaupun bisa, tapi nggak rekomend gitu kan. Nggak rekomend. Biasanya kontrol tetap lewat service dulu. Dari sini baru lewat repository. Dari sini baru ini yang tektokan sama ini. Nah, kadang-kadang ada orang terus gini. Misalnya repository, find user gitu kan. Find user. Terus ini di sini misalkan ada objek user. User ini merepresentasikan tabel user di sini misalkan. Nah, terus di sini kan return-nya kan user kan. Return-nya user yang di sini kan. Di service ditangkapnya user lagi gitu. Nanti di return-nya di sini user lagi. Itu bisa. Nggak salah. Cuma kan jadinya akhirnya istilahnya tightly couple. Kalau kalian sering dengar istilah tightly couple itu, jadi antara controller, service, repository ini tuh kayak jadi spaghetti coupling gitu. Jadi karena misalkan tadi kasusnya user ya, di sini ada user, di sini return user, di service-nya ngakses user lagi, jadi di sini ada depend ke sini juga, ini kayak gini, ya. Terus nanti ternyata di return di sini juga user lagi, jadi ini depend lagi ke sini, jadi ini saling coupling. Nah jeleknya kalau model tightly couple gitu apa? Namanya coding itu kan selalu ada perubahan kan. Karena bisnis paling kan selalu berubah, fitur selalu bertambah. Kadang-kadang change request, kadang-kadang fitur baru. Nah kalau misalnya kita terlalu coupling kayak gitu, akhirnya efeknya apa? Implikasinya ke kita yang kerjanya jadi text time, jadi double. Karena misalkan ada perubahan fitur, ternyata kita ngubah database, akhirnya kita ngubah database, ini semua ikut berubah di atas. Karena tadi saling berhubungan gitu kan. Tapi coba kalau misalkan kita ngubah database ya kan, terus di sini nggak perlu banyak perubahan ya kan, karena dia Spring Data kan, dia cukup return user. Terus di sini view controller user misalkan user ini ternyata dia cuma butuh user ID ini, misalkan respon yang dibutuhin ya kayak gini, user ID.
username, terus habis itu kayak role gitu misalkan ya. Nah, misalkan user tuh sebenarnya concernnya cuma butuh ini aja, dia cuma butuh ini gitu kan, dia cuma butuh ini. Nah, dia cuma butuh ini nih user nih. Nah, kalau misal terus tabel di user di sini ternyata kan ada banyak, tapi ada user ID, username, first name, last name, terus terus nanti dia ada ngelink ke tabel user access, di dalam user access ada role segala macam gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata logic user berubah gitu kan, mungkin ada sekarang user pakai multifactor authentication, pakai token gitu kan. Nah, terus dirubah di tabel, repositorinya nggak berubah karena kan tetap intinya ya gua waktu find user misalkan find by name gitu ya, nggak perlu ada perubahan, jadi cukup berubah tabelnya, skemanya dirubah, modelnya dirubah skemanya, tapi ini nggak kena imbasnya karena repository Spring Data kan cukup, yang penting ya return user gitu kan. Nanti di service juga nggak perlu ada perubahan kalau misalkan kita pakai DTO. Makanya kan ada pernah kalian sering lihat juga kan DTO ini kan, data transfer object. Ini sudah salah satu desain pattern yang untuk meminimalisir coupling antara yang layer-layer di atas ini dengan ini objek entity-nya. Ini kan entity ini. Makanya DTO ini lebih ke arah merepresentasikan apa sih yang dibutuhin user. Karena kan nggak semua field atau atribut itu dilempar ke user tuh, ya kan. Jadi makanya ada DTO. Nah, biasanya kalau desain kita ngikut yang model seperti ini, masih relevan, masih cukup bagus asal kita punya DTO nih di masing-masing ini. Jadi DTO-nya si controller ini apa yang mau diakses user gitu ya. Nanti kan ada request-nya seperti apa, responnya seperti apa gitu kan. Jadi ada skemanya. Nah, tapi nanti begitu masuk ke service, kita punya DTO lagi, DTO sendiri lagi gitu. Nah, terus begitu masuk ke sini, nah ini sudah entity kaitannya kayak gitu. Nah, jadi pada saat ngakses ini di level entity ya kan, karena tabel, tapi pada saat sudah repository udah nge-return entity di sini, di service ini akan di-convert ke DTO gitu. Convert ke DTO. Nah, DTO ini boleh langsung direspon ke controller, boleh. Jadi dilempar ini bisa sama DTO ini. Ini bisa sama. Tapi kalau misalkan mau lebih halus lagi ya dibuat terpisah gini. Kenapa kok dibuat terpisah? Karena kadang-kadang mungkin DTO di level service itu perlu pemrosesan lebih lanjut, yang di situ mungkin dia akan connect ke repository lain gitu kan. Jadi di sini connect ke repository database, ternyata service ini juga mengcombine result dari database dengan service lain gitu, dengan extra web service. Jadi dia punya DTO sendiri gitu kan. Tapi yang dilempar ke controller nggak semua perlu hasil kombinasi dari ini dilempar. Jadi kita minimalisir lagi, kita create another DTO gitu. Nah, itu bisa. Jadi tergantung case tadi. Tapi makin kadang-kadang orang mikir ini apa nggak redundant gitu kan. Kok banyak banget sih, jadinya makin kompleks. Sebetulnya kalau dilihat, kalau yang sudah terbiasa nggak akan merasa ini kompleks gitu, asal sudah tahu kuncinya tadi. Kalau udah tahu kuncinya, kenapa? Justru malah ini enak di kita. Jadi kalau saya cerita pengalaman dulu, saya pernah kerja di 2013, saya 2013 itu di Microsoft ya. Di Microsoft itu sebelumnya 2011 di HP, Hewlett-Packard di Texas. Nah, itu pertama kali saya join itu, saya nemuin kayak gini-gini tuh, nganggapnya tuh ini coding kok ribet banget sih, kompleks banget sih gitu. Mau bikin ini aja terlalu banyak aturan gitu, hanya banyak banget aturan, padahal kan tinggal coding gitu aja gitu kan. Nah, awalnya nggak ngerti tujuannya apa gitu, tapi ternyata setelah akhirnya dipaksa ngikutin, belakangan baru tahu kenapa kok ada dua tim waktu itu ya, tim A sama tim B. Tim A ini setiap kali ada change request, ada fitur baru, dia cepat banget dan dia nggak pernah lembur. Tapi dia setiap kali ada change request atau fitur baru, dia coding itu cepat banget gitu selesainya. Tim B ini ngelembur terus gitu, tim B ini. Jadi waktu itu emang saya dilempar ke tim yang kebetulan tim A gitu kan. Jadi sebelumnya saya di tim B, tapi terus saya dilempar ke tim A karena untuk mungkin kadang-kadang mereka kan sengaja gitu ya, kayak pindah-pindahin gitu dari manajernya tuh supaya bisa saling belajar satu sama lain gitu kan. Nah, saya waktu dilempar ke tim A itu saya merasakan loh, ternyata yang buat tim A ini kerjanya cepat dan efisien itu karena code-nya mereka itu kayak gini, sudah loosely coupled istilahnya. Jadi nggak ada model yang kayak gini, banyak aturan-aturan itu, tapi memang di awal terlihat kompleks, tapi begitu kita sudah tune in ya, kita sudah dapat feel-nya gitu kan, kita udah biasa, itu ketika ada perubahan dari bisnis, tolong dong rubah ini gitu, ada ini nggak bener deh, kita butuh fitur baru kayak gini gitu. Itu ngubahnya itu mereka nggak terlalu banyak implikasinya ke bagian-bagian lain, jadi bisa jadi yang dirubah cuma
bagian service tanpa merubah ini, atau bagian ini tanpa merubah yang di atas gitu. Makanya lebih cepat dan impact dari perubahan itu nggak terlalu banyak gitu loh. Karena ya code-nya tuh sudah arsitekturnya udah bagus kayak gitu. Nah itu yang bikin akhirnya kita kerja itu bisa cepat gitu dan nggak perlu lembur dibandingkan orang yang mungkin kerjanya nggak pakai aturan-aturan kayak gini, nggak pakai best practice kayak gini, nggak pakai pattern, ya akhirnya begitu ngubah ya ubah semua. Terus nanti udah ngerasain kan, misalkan kita ngubah satu fitur, ternyata gara-gara ada tambahan fitur baru, ternyata fitur yang implikasinya, impact-nya, begitu kita nambahin fitur baru, fitur yang sebelumnya udah running, toto jadi kena imbasnya nih, nggak jalan. Itu kan sering banget tuh sebagai seorang engineer, ya kan? Ya, itu namanya kan istilahnya regression bug gitu kan. Nah itu ya karena tadi code arsitektur yang nggak rapi, nggak sesuai best practice-nya kayak gitu. Nah ini makanya kenapa saya jelasin kayak gini. Ini paling nggak kan dapat gambaran dulu nih sebelum kita masuk ke yang apa sih pattern yang kita pakai sekarang gitu. Dan kenapa kok yang kita pakai itu lebih ini lagi, lebih apa ya, upgrade satu level lagi dibandingkan yang konvensional seperti ini. Walaupun ini nggak salah gitu, tapi punya kita ada kelebihan lagi nih gitu. Nah itu yang habis ini nextnya nih kita coba kita bahas. Ada pertanyaan nggak sebelum ini? Ini paham ya yang ini ya maksudnya? Paham Pak. Paham ya? Ya. Layar kayak gini tuh di Indonesia udah banyak belum sih? Oh, cuma memang banyak. Ini yang banyak diadopsi ini justru. Nah cuma tadi biasanya adopsinya kadang-kadang mereka cuma gini doang, atau bisa jadi DTO-nya sampai di sini, tapi DTO yang dilempar ini ke sini DTO-nya sama. Jadi ini yang dilempar ke user juga DTO-nya. Kadang-kadang gini. Jadi kadang-kadang DTO ini yang dilempar ke user juga. Jadi dari waktu repository nampilin ini ya hasil, mungkin model entity gitu, terus di-convert ke DTO, terus nanti DTO-nya ini langsung dilempar ke sini. Jadi DTO yang sama digunakan di level controller sama service. Kebanyakan sih yang aku lihat kayak gitu di Indonesia, kebanyakan orang-orang. Tapi gitu. Aku pernah dari repository yang dilempar langsung DTO-nya. Nah, iya. Pernah juga kayak gitu. Iya banyak juga, iya. Masih banyak kayak gitu. Jadi nggak usah di-convert lagi tuh di service. Iya betul, masih banyak juga yang kayak gitu. Tapi tadi ya nanti rasakan lah drawback-nya atau apa, itu yang namanya loosely couple, tightly couple. Jadi terlalu tercoupling gitu loh, antara layer ini jadinya terlalu tercoupling. Akhirnya kalau desain yang bagus itu kan nanti coba sambil kalau kalian memang benar suka ya kayak gini-gini ya, hal kayak gini, ini menarik sebetulnya nih, menarik banget. Nggak akan membosankan lah. Jadi kalau nanti bisa lihat code yang bagus itu salah satunya tuh yang memenuhi kriteria namanya MICI ya. MICI ini mutually exclusive. Ini kalau bahasa bisnis, kalau bahasa teknisnya itu loosely couple ya, loosely couple apa? Oh lupa lagi. Jadi mutual exclusive ini mewakili loosely couple. Nah, completely exhaustive ini apa? Saya lupa apa istilahnya. Jadi nanti coba dicari. Nah ini salah satu kriteria parameter sebuah code yang bagus. Itu kayak gitu. Nah makanya sebisa mungkin kita ngedesain code itu intinya ya harus loosely couple, jangan terlalu banyak saling dependensi antara layer satu dengan layer lain. Kalau perlu dibuatnya tuh dependensinya ya yang bagus ya ini kayak controller depend ke service, tapi service tidak depend ke controller. Jadi satu arah ya, bukan dua arah. Jadi controller depend ke service. Jadi controller tahu keberadaan service nggak tahu keberadaan controller gitu. Gitu juga service depend ke repository. Service tahu keberadaan repository nggak tahu keberadaan service. Controller juga nggak tahu keberadaan repository. Nah kalau tadi yang Nilam bilang, ini misalkan return hasil query langsung di-return ke controller juga, nah berarti kan controller tahu keberadaan repository. Jadi kalau repository berubah, ini juga harus ikut berubah, kan gitu kan jadinya. Oh enggak, nah, itu yang kalau aku tuh return-nya langsung di TO, cuman DTO-nya dari service juga, jadi nggak langsung view ke repository sih. Ya itu berarti yang seperti ini, sekarang ini. Yang kayak gini ya? Iya, ini kan? Cuman keluaran repositorinya tetap DTO. Oh, keluaran repositori tetap DTO? Iya, bukan entity. Oh, itu lebih ini lagi tuh. Lebih agak parah lagi sih kalau itu. Jadi, itu termasuk parah lagi tuh. Jadi, bicara objek itu nanti kan ada ini ya.
sekalian entity. Coba nanti kalian belajar ini deh, entity, value object, terus ada apa namanya, kayaknya ini dulu deh, entity value object ini bedanya apa gitu. Nah, di DTO ini another pattern lah, tapi DTO ini kadang ini apa, similar dengan value object. Nah, bedanya entity sama value object apa, nanti bisa baca-baca gitu. Nah, harusnya yang merepresentasikan database itu adalah si entity. Kalau bukan DTO, karena DTO ini kan lebih ke arah untuk digunakan untuk ini ya, untuk merepresentasikan skema data yang ujung-ujungnya nanti dari user kayak request, makanya ada DTO request, ada DTO respond gitu. Itu DTO. Dan DTO ini kenapa kadang-kadang dianggap sama dengan value object, karena value object ini sebetulnya ya mirip-mirip DTO, cuma bedanya kalau DTO nggak ada logic ya, kalau value object bisa ada logic gitu. Nah, yang membedakan value object sama entity apa? Kalau value object itu untuk menilai antara value object A dengan value object B itu mereka sama, identik atau enggak, itu dilihat dari semua atributnya. Jadi kalau semua atributnya exactly the same, ya berarti mereka adalah satu single object gitu, dianggap sama. Tapi kalau entity biasanya bukan dari atribut tapi dari ID, ya kan, dari key. Nah, makanya kenapa entity itu lebih condong cocok untuk mapping ke ORM gitu kan, ke database gitu. Nah, itu makanya kalau misalkan repository ya bagusnya entity gitu yang di return gitu. Tuh. Nah, banyak sih itu memang takes time, tapi paling nggak dari sini kalau misalkan kalian paham tuh nanti untuk memahami yang code arsitektur kita akan lebih paham. Ini dulu yang mudah-mudahan bisa cukup jelas ya ini ya. Itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak, kita coba bahas yang next-nya nih. Jadi ini yang idealnya berarti ini goals-nya memang di antara layer-layer ini tidak terkaitan ya, supaya nanti menghindari dependensi. Ya, dependensi lagi. Iya, betul. Jadi layer ini kaitannya gini, satu arah gini. Ya. Jadi modelnya ada return balik lagi buat ngambil si layer selanjutnya. Ya, jadi ini nggak boleh ya, kayak gini nggak boleh nih, service nggak boleh tahu ini. Jadi, nah tadi kalau yang dibilang Nilam, berarti kalau misalkan repository-nya return DTO gitu kan, berarti kan DTO merepresentasikan yang ada di database gitu kan. Nah, berarti si service-nya juga bergantung kepada ini persistent layer-nya, modelnya. Nah, itu makanya sebetulnya ini sebetulnya penting banget loh, serius. Penting banget. Maksudnya gini, terus terang kayak kemarin kan jadi gini, kebetulan saya kan termasuk beruntung ya bisa jadi kerja selama ini. Sebelum di BJJ itu saya tuh banyak di luar, betul ya, kerja banyak di luar, banyak di perusahaan-perusahaan luar lah, jadi nggak di Indonesia. Nah, itu salah satu yang buat kita beda dengan mereka itu best practice seperti ini tuh mereka tuh sangat concern banget, dan memang akhirnya kerja mereka jadi efisien. Dan sebetulnya ini kembalinya benefitnya buat kita gitu, gimana kita bisa kerja itu efisien gitu loh, jadi nggak makan waktu lama gitu loh. Jadi karena desain kita tuh memang sudah ya, kita bukan coba mencari sesuatu, tapi memang kita udah adopsi best practice yang ada gitu. Nah, makanya kayak best practice ini, aturan-aturan kayak gini nih perlu kita pahamin gitu. Termasuk nanti yang sebentar lagi kita bahas nih tentang hexagonal. Apa yang buat dia itu beda dengan ini mungkin kita sebut aja common layer architecture gitu kan. Apa yang buat dia beda gitu si apa namanya hexagonal ini. Ada satu lagi yang di aiming sama si hexagonal. Nah, ini tadi dependensinya berarti gini ya. Nah, jadi ini pointing inward lah. Jadi dari sini user request, dia dapatnya controller nembak ke service nembak ke repository nembak ke model yang komunikasi. Model ini merepresentasikan objek yang ada di database. Nah, yang nembak ke database ini komunikasinya lewat si repository. Tapi tadi kembali lagi, repository ini nggak cuma untuk database, dia bisa untuk web service, bisa untuk cache gitu kan, misalkan kayak Redis gitu, bisa juga untuk connect ke message broker kayak Kafka, bisa juga itu. Intinya repository itu ya kayak data yang disimpan gitu, data yang disimpan atau diakses dari mana gitu. Bisa juga in memory gitu, in memory object gitu. Itu banyak file juga masuk. Nah, file sendiri nanti ada SFTP, ada kayak misalkan blob storage gitu kan, di cloud gitu kan punya blob storage banyak. Nah, tapi inilah gambaran
generalnya kayak gini. Dan ini memang levelnya kayak gini modelnya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, bisa kita masuk ke yang hexagonal nih untuk memahami code yang sekarang nih, hasil refactoring. Nggak ada sih Mas. Ada? Nggak ada ya? Oke, ada siap ya. Oke. Nah, next-nya sekarang kita coba masuk ke yang, coba di copy aja. Nanti aku share nih hasil ini, gambarnya. Jadi sekarang kita masuk ke yang namanya sering dibilang hexagonal, tapi kalau saya pribadi lebih suka nyebutnya itu point and adapter. Karena lebih apa ya, lebih make sense gitu. Kalau hexagonal tuh kayak istilah yang canggih, tapi kayak nggak, kadang-kadang orang apa maksudnya hexagonal gitu kan. Tapi kalau point and adapter itu nanti setelah saya jelasin, harusnya kalian nangkep nih kenapa kok disebut point and adapter itu lebih make sense malah. Nah, ini jadi hexagonal ya architecture. Saya lebih suka sih point and adapters. Nah, sebetulnya ini juga layer architecture juga, karena modelnya juga layering juga, sama-sama layer. Jadi ini mungkin kita bilang aja inilah upgraded level of modern layer architecture lah, kan? Jadi masih layer architecture karena modelnya kenapa dibilang layer ya, kita bikin layer gitu, dan ada aturan-aturan di antara layer, makanya disebut layer architecture. Tapi ini bisa kita consider lebih modern. Nah, kalau di luaran sana itu kalau kalian memang pingin lebih involve lagi, pingin tahu, ada selain hexagonal ini ada yang namanya onion. Jadi ada lagi namanya onion ya, yang mirip ya, onion architecture. Terus ada juga clean code architecture. Ada dua ini. Ini mirip sama hexagonal, mirip banget. Bedanya cuma jumlah layernya. Jadi satu perbedaan ada di jumlah layer yang dipakai. Kedua sama istilah layer, masing-masing layer itu istilahnya beda-beda aja. Tapi kalau dulu pertama kali saya pakai itu onion. Terus habis itu saya sempat promote clean code gitu kan, clean code architecture by Uncle Bob. Itu di waktu pertama kali saya sempat ngisi beberapa seminar itu, saya paling lama tuh di clean code. Tapi terus belakangan terakhir pas nemuin layer architecture yang hexagonal ini, saya lebih suka pakai ini karena lebih make sense. Nah, make sense-nya di mana nanti kita lihat. Nah, ini yang kita pakai nih. Ini yang kita pakai ya. Tapi kalau misalnya penasaran pengen lihat yang lainnya ini, ini mirip nih. Kita fokus ke ini aja. Nah, ini yang kita pakai. Nah, ini sama sebetulnya, bedanya cuma di sini. Ini coba ke sini dulu. Sini ya. Turunin dulu. Turunin dulu, set. Nah, pertama kita bikin building block-nya. Jadi namanya building block-nya itu biasanya kalau melihat cari referensi di internet tuh hexagonal itu dibikin gambar, disebut hexagonal karena memang dibuat gambarnya mereka tuh hexagonal. Hexagonal itu ada nggak sih ini? Ada ya saya. Anggap aja inilah mirip-mirip nih. Nah, modelnya tuh pertama gini. Jadi ada satu namanya domain, ya. Domain atau kadang-kadang disebut core domain. Ini layernya nih. Ini layer paling dalam. Jadi kalau di sini itu ibaratnya ini layer paling dalam. Ini layer paling dalam. Nah, di luar layernya ini ada namanya setelah core domain, terus di sini ada application domain.
application domain. Ini pakai istilah yang sekarang saya pakai ya, yang menurut saya lebih make sense. Jadi mungkin kalau beberapa sumber nanti referensi pas kalian nyari mungkin pakainya istilah beda, tapi saya sengaja mengcombine ini 3 ini, jadi terus saya ambil istilah yang saya pakai yang paling make sense gitu. Dan nanti kita bahas satu-satu nih apa maksudnya. Nah, terus di sini itu ada namanya port nih. Jadi port jadi dia dikelilingi port. Jumlahnya nggak harus 4 ya, bisa lebih dari 4, pokoknya nggak terbatas lah artinya. Nah, bedanya apa? Jadi gini, di paling luar ini, ini gambar ini juga mungkin agak beda dengan yang kalian cari di internet. Ini saya gambarin berdasarkan pengalaman aja dan gimana caranya biar kita melihatnya itu lebih make sense. Nah, yang di luar ini adalah apa ya istilahnya, infrastructure lah. Ini kayak gini. Nah, ini konsepnya kayak gini. Kita mulai dari ini dulu deh. Infrastructure itu apa sih gitu atau framework. Jadi bicara di sini ini incoming ya. Incoming port. Mungkin beberapa nyebutnya input, tapi saya lebih suka nyebutnya incoming. Ya. Kalau ini outcoming. Beberapa nyebutnya output, tapi saya lebih suka outgoing. Saya lebih suka nyebutnya outgoing. Nah, kenapa kok saya sebutnya incoming daripada output, incoming daripada input? Karena kalau kalian nanti melihat di dunia pas kita masuk ke cloud ya atau ke server infrastruktur tentang networking itu ada namanya incoming traffic sama outgoing traffic kan gitu kan. Nah, ini makanya saya nyebutnya lebih suka incoming gitu. Karena kita ini traffic dari luar. Nah, infrastruktur atau framework ini sebetulnya ini adalah yang dari luar. Jadi dari luar tuh apapun gitu. Jadi termasuk di sini ada database, ada web service, terus termasuk framework yang kita gunakan, misalkan kita pakai Spring atau ada yang pakai Quarkus untuk Java, ada yang pakai Micronaut, ada yang pakai Helium, kan banyak tuh framework macam-macam tuh ya kan, pakai AK gitu. Nah, itu framework infrastruktur itu ada di luar sini. Ada di luar sini. Nah, terus aplikasi kita itu kan berisi aplikasi bisnis kan. Yang kita kan ngebangun sesuatu itu kan problem solving untuk nge-solve kebutuhan bisnis ya kan. Jadi kan berisi bisnis proses. Nah, bisnis proses itu ada di antara ini, application domain atau domain core domain. Jadi di antara dua ini. Ini biar nggak bingung kita sebut gini aja lah, core domain gitu kan. Jadi antara dua ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang paling sering berubah itu sebetulnya apa? Bisnis sering berubah nggak? Atau teknologi infrastruktur itu yang biasanya sering paling banyak berubah mengikuti perkembangan zaman? Teknologinya kan? Nah, oke. Good point tuh. Nah, teknologi kan sering berubah tuh, ya kan? Spring berubah, berevolusi gitu kan. Zaman Spring awal-awal itu nggak ada namanya Spring Boot gitu. Bahkan dulu Spring masih konfigurasi pakai XML, bukan pakai configuration class gitu. Terus Quarkus juga baru-baru belakangan ini muncul semenjak ada era cloud native gitu kan. Micronaut juga barengan sama Quarkus tuh, compete satu sama lain. Mereka kan ngeklaimnya microservice framework yang paling cepat lah. Mereka pengen ngeklaim mereka bisa lebih cepat dan lebih kecil daripada Spring. Intinya framework, teknologi, ya kan, termasuk dunia perserveran pun juga berevolusi terus, ya kan. Nah, tapi sebetulnya kalau bicara masalah bisnis itu kan evolusinya nggak secepat perkembangan teknologi kan. Misalkan kita bicara tentang e-commerce nih, e-commerce itu kan sebetulnya ngebawa konsep bisnis yang sudah lama tentang konsep dagang gitu kan, orang jualan kan gitu kan. Cuma karena ada dimanfaatkan
dengan perkembangan teknologi akhirnya muncullah jadi electronic commerce, perdagangan elektronik. Tapi secara konsep prosesnya itu, bisnis proses flow-nya itu kan sama. Namanya orang jualan, namanya orang belanja itu kan sama kan, nggak beda lah. Nah, gitu juga kayak misalkan di dunia kayak misalkan banking, sama dari zaman tradisional dulu sampai sekarang ya, gimana orang buka account, gimana terus orang transfer ya kan, transaksi gitu kan, gimana orang ngajukan loan, itu kan proses bisnis itu sama gitu. Nah, cuma teknologinya aja nih yang mau dipakai kan beda-beda. Nah, makanya karena proses bisnis itu cenderung evolusinya nggak secepat teknologi, makanya kita protect di dalam sini. Nah, application domain dan core domain ini adalah yang berhubungan dengan bisnis proses gitu. Ini masuk ke dalam, paling dalam. Dan ini mereka nggak terlalu care masalah mau pakai teknologi apa. Misalkan kalian bicara sama orang bisnis pun kan juga mereka, misalkan kita bicara tentang ini canggih nih, kayak gini, aplikasi gini, kita pakai framework ini yang terbaru gini. Mereka nggak peduli sebetulnya. At the end tuh mereka nggak peduli. Kadang-kadang saya sering nemuin tuh ego seorang engineer ya, yang misalkan, wah, gue itu paling cepat goleng, gitu kan. Waduh, terus kayak mau bangga-banggakan gue gini. Intinya orang bisnis nggak peduli masalah itu. Gitu. Sebagai arsitek, ketika kita sudah di level arsitek, kita kan tahu orang bisnis itu mereka cuma perlu, pokoknya gue punya masalah bisnis, tolong di solve gitu. Gue pengen jualan nih, tolong dibantu gitu. Itu aja, mereka nggak perlu lu mau pakai teknologi apa, mau pakai bahasa pemrograman apa, mereka nggak peduli sama sekali gitu loh. Jadi kenapa makanya di sini layer bisnis ini mereka nggak perlu tahu apa yang ada di luar, teknologinya yang dipakai apa, mereka nggak perlu tahu. Dan kalaupun teknologi ini berubah, misalkan kita switching ya, sekarang kita pakai Spring, ternyata nanti in the future kita pakai Quarkus misalkan untuk satu reason gitu kan, atau mungkin kita tahu-tahu kita pakai yang lainnya, mungkin kita pakai actor base, pakai AK, atau kita mau switch dari yang tradisional pemrograman ke fungsional gitu kan, mungkin ke reaktif gitu. Intinya bisnis ya tetap bisnis, code-nya tetap sama, sebisa mungkin jangan kesentuh gitu loh. Makanya mereka nggak boleh tahu teknologi yang kita pakai gitu loh. Jadi yang di sini benar-benar pure dari implementasi framework atau teknologi infrastruktur gitu. Mau database-nya pakai apa, mau SQL, mau NoSQL, SQL-nya mau pakai Postgre atau pakai MySQL atau pakai yang lainnya, terserah gitu loh. Intinya di sini harus free dari yang ada di luar gitu. Jadi dependensinya itu selalu kayak gini. Digambarkan dependensinya ya kayak gini, dari sini ya, ini kan dari outside world ya, jadi dari luar masuk selalu lewat incoming port ya. Nanti incoming port ini yang akan ngebawa ke application domain. Terus dari application domain selanjutnya akan ngebawa, mungkin akan perlu akses core domain kayak gitu. Dan dari terus nanti nah kalau ke outgoingnya itu trafficnya keluar. Jadi dari sini masuk terus keluar gitu kan. Nah ini baru bisa kita ini masuk ke sini. Nah dari sini terus ngakses ke yang ada di luar. Nah, ini dari sini ngakses yang ada di luar. Kayak gitu. Jadi maksudnya gini, incoming, outgoing gitu kan. Nah, tapi tadi si port ini langsung di-spill aja ya. Port ini sebetulnya adalah interface. Jadi kalau di Java itu kita pakai konsep interface. Jadi nggak ada implementasi gitu. Nah, makanya komunikasinya kita dari sini ke luar itu, misalkan kita mau nembak ke database nih. Misalkan ini di sini ada database ya. Ada database. Nah, outgoing port yang ini mewakili outgoing portnya si database. Jadi pada saat kita mau nembak ke database, kita ngaksesnya bukan langsung implementasi database-nya, kelas yang langsung type ke database, misalkan MySQL, Postgre, di situ ada query-query-nya gitu. Enggak, tapi kita selalu by interface. Ya kan, kita ngaksesnya selalu by interface. Gitu juga misalkan kita mau ke nembak web service, ya kan, misalkan di sini ada web service. Misalkan ini MPN iGate service. Nah, ini juga lewatnya sini. Nah, dari kita ini nembaknya cukup lewat ini juga, port juga. Nanti sambil kita lihat code-nya nih, biar ada gambaran. Nah, kayak gini. Jadi ini mungkin bisa dibilang outgoing port di sini, ini untuk yang apa? WS ya, WS going port. Di sini mungkin
DB import DB. Nah, nanti mungkin ada file gitu, bisa file going gitu bisa juga. Nah, ini kayak gini. Kalau ini kan di sini ada Kong ya, ada Kong. Mungkin Kong ya. Sini. Modelnya kayak gini. Nah, ini gambarannya kayak gini si port and adapter. Makanya kenapa tadi di awal kan saya bilang kan lebih make sense nyebutnya port and adapter karena di sini adalah port ya. Ini port ini interface. Nah, yang berhubungan di luar port ini, infrastruktur atau framework ini itu adalah adapter. Ini adapter. Ini WS, ini iGet adapter ya kan. DB adapter. Nah, ini juga adapter nih, Kong ini. Dari sini. Gitu. Nah, makanya port and adapter. Nah, adapter ini sudah langsung implementasinya gitu. Jadi sudah biasanya di level adapter ini kita sudah ada nanti dilihat di code-nya itu ada kayak berhubungan dengan framework yang kita pakai apa gitu. Jadi ternyata ada Spring di situ gitu. Nah, itu di level adapter. Tapi si ini domain ngaksesnya jangan langsung ke adapternya tapi lewat interface-nya gitu. Nah, si adapter ini implement si interface, si port. Jadi di sini ada adapter ya. Ini implement ini sebetulnya juga sebuah objek sih. Ini adapter. Nah, ini sudah ada hubungan dengan framework yang kita pakai gitu. Sama dengan yang lainnya juga kayak gitu. Nanti gambarnya kayak gini. Nah, tapi dari sini kita nggak langsung akses ke sini. Kita akses lewat ini. Fungsinya kenapa? Ini yang kenapa saya bilang lebih fancy, lebih canggih lagi dari ini. Karena kalau di sini kan misalkan kita ngubah teknologinya, frameworknya, bisa jadi ini kena imbas, ini kena imbas gitu kan. Tiga-tiganya kena. Jadi berubah begitu frameworknya atau teknologi stack-nya berubah, ini tiga-tiga ini kena gitu kan. Bisa jadi ini juga kena, malah mungkin semuanya kena gitu kan. Nah, tapi kalau ini karena ini free dari implementasi framework atau teknologi gitu kan, stack itu. Jadi pada saat kita ngerubah, yang kita rubah cuma adapter di layer adapter aja. Harapannya gitu. Sementara selama ini kontraknya tetap sama, dan ini kan interface nih, nggak ada hubungannya dengan implementasi framework tertentu gitu kan. Jadi ya nggak berubah, ini tetap sama. Nah, makanya enak begitu kita mau switch framework, ganti teknologi, atau misalkan ganti mekanisme, misalkan API gateway-nya kita ganti, iGet service-nya kita ganti dengan provider lain. Sekarang ini kita pakai iGet, mungkin ke depannya kita ada pakai provider lain, itu gampang. Selama kontraknya sama ya, kita cuma ganti di adapternya aja. Jadi untuk maintenance code-nya itu kita cuma maintain di adapter. Ini nggak akan berubah kecuali kalau ada yang perubahan mayor di bisnis. Misalkan ada bisnis ini butuh berubah, nah itu baru kita berubah di sini. Tapi biasanya di level aplikasi, bukan di core. Gitu. Nah, kalau aplikasi ini lebih ke arah use case-nya. Bedanya dengan core. Kalau core domain itu kan di sini ada kayak berhubungan dengan kayak misalkan data structure-nya. Misalkan di MPN kan ada kayak berhubungan dengan tax payment gitu kan. Tax payment ini skemanya seperti apa? Nah, itu masuknya ke core domain. Tapi untuk ngeramu si tax payment ini ada logic apa? Secara aplikasi kayak gimana? Kalau di kita kan berarti kan konsep workflow kan. Nah, itu ada di layer aplikasi. Jadi aplikasi ini seperti apa sih? Prosesnya yang terjadi, use case-nya itu apa? Skenario-nya itu apa? Nah, ini di aplikasi. Kayak gitu. Nangkep nggak? Sambil kita lihat code-nya nih. Mau dilihat dulu ini atau langsung kita masuk ke code? Udah nangkep belum? Ada pertanyaan nggak? Boleh langsung ke code. Masuk code ya? Oke. Iya, soalnya baru pertama kali ya. Jadi Iya. Yang penting ini sih saya ngeliat kalian enjoy kan ya dengan kayak gini. Ini kalau misalnya ya makanya yang penting passionnya dulu lah. Kalau udah enjoy nanti yakin lah mesti bisa ngikutin ke depannya. Oke.
Jadi ini code-nya nih sekarang. Oke. Nah, dari sisi code pertama, oke, satu lagi yang perlu kita highlight ya. Ini kan struktur core domain, application domain gitu kan. Tapi dalam prakteknya, core domain ini sifatnya opsional. Kalau menurut saya gitu. Walaupun nanti kalau misalkan kalian nyari referensi, selalu ada aja core domain, nggak disebutkan kata-kata opsional. Tapi kalau menurut saya pribadi, core domain ini sifatnya opsional. Karena bisa jadi ada contohnya beberapa case aplikasi yang kita itu nggak ada core domain. Contohnya apa? Ya ini yang kita kerjakan sekarang. Kita kerjakan sekarang ini nggak ada core domain, kita langsung aplikasi. Kenapa kok langsung aplikasi? Kenapa nggak ada core domain? Karena kita ini cuma sebagai middleware case-nya. Kita bukan nge-handle proses bisnisnya langsung, tapi kita sebagai middleware gitu. Jadi middleware itu kan kayak cuma dilewatin aja kan. Jadi kita kayak cuma ngebantu menerima request dari salah satu pihak, terus nanti kita construct workflow-nya, kan bentuknya workflow kan. Nanti dari workflow yang udah dikonstruk ini, terus kita komunikasi lagi ke pihak lain. Jadi kita cuma sebagai jembatan, kayak bridging antara beberapa party lah. Jadi kayak misalkan kalau kaitannya ini kan kita dengan CMS, kita bridging antara CMS dengan perbendaharaan gitu kan, dengan Kemenkeu gitu kan. Terus dengan enterprise payment dari internalnya Saku gitu, kayak gitu. Nah itu kita sebagai bridging. Nah makanya di case kita ini kita nggak nge-handle core domain gitu. Jadi makanya saya bilang core domain bisa jadi opsional. Walaupun kalau mau dipaksain bisa. Nanti saya tunjukin. Nah, tapi kalau kadang-kadang kan gini, kita waktu ngedesain juga ada istilah, ada dua istilah ya. Nggak tahu pernah dengar apa enggak. Ini harus kita perhatiin juga. Jadi beberapa prinsip-prinsip desain tuh perlu kita perhatikan, salah satunya kayak ini. Karena ada ini, ya kan? Pernah dengar nggak? Jargon-jargon ini. Belum ya. Oke. Ini you ain't gonna need it. Ya. Kalau ini don't beat yourself. Kalau ini keep it simple, stupid. Ya. Nah, kalau di sini saya pakai antara dua. Jadi dua ini yang saya perhatiin, yakni sama KISS. Jadi core domain bisa kita paksakan, kita bikin sesuatu gitu kan, tapi saya berpatokan kalau bisa ya ada ada lagi satu, ini kaitannya dengan ini, avoid premature optimization. Nah ini avoid premature optimization ini yang jadi patokan juga nih. Jadi kadang-kadang orang ketika ngedesain, terutama kalau bagi pemula ya, kadang-kadang terlalu overthinking gitu. Jadi ini kayaknya bisa diginiin deh. Terus begitu sudah jadi, sudah setengah jalan, tahu-tahu langsung dirubah lagi. Kayak bisa diginiin. Sampai akhirnya nggak kelar-kelar. Nah makanya kita perlu perhatikan juga, jangan keasikan gitu kan. Ini makanya kalau misalkan kita belum perlu optimize ya nggak usah gitu. Nah ini nanti bisa dipakai nih salah satu dari tiga ini. Nah yang saya pakai yakni, jadi saya anggap core domain di aplikasi middleware kita ini belum terlalu perlu. Tapi kalau application jelas perlu, karena kan application kan mensimulasikan ini kan, skenario-nya kan. Jadi kayak contohnya skenario kita kan text inquiry, text payment gitu kan. Berarti kan itu kan skenario user tuh. User perlu melakukan inquiry tentang teks untuk pembayaran pajaknya gitu kan. Nah, terus user perlu melakukan pembayaran pajak. Itu kan user skenario, user story-nya gitu kan. Jadi udah paham ya, user story-nya kan itu tuh. Nah, itu yang perlu kita implementasi ke dalam code. Waktu kita implementasi ke dalam code, karena itu berkaitan dengan skenario, dengan use case, masuknya ya ke ranah ini, application domain, bukan core domain. Itu. Nah, makanya di sini ada namanya application. Nah, inilah application domain itu ini. Ini application. Nah, application. Nah, terus yang termasuk ke dalam application ini, package-nya apa aja gitu. Nah, package-nya si application domain ini, itu ada namanya use case. Ya, use case ini ya tadi, user skenario-nya, story-nya. Jadi kita mulai dari sini nih, use case-nya nih, ya kan. Nah, use case. Contohnya ada use case text inquiry workflow. Karena kita bicara workflow ya. Nah, orang mungkin kadang-kadang kalau nggak terlalu merhatikan, di awal bisa cenderung ada keinginan text workflow aja deh, di dalamnya bisa ada inquiry sama payment gitu. Ya nggak salah, bisa. Itu bisa juga. Cuma kalau saya lebih suka nge-split lagi, supaya kita bisa untuk mematuhi ini, ada prinsip namanya
Kalau ini mungkin pernah dengar jangan-jangan. Solid design. Ini solid design. Nah, solid itu di ini ya, S-nya ini single responsibility atau separation of observe. Maksudnya single responsibility apa ya? Ini kan sebetulnya dua responsibility yang berbeda kan. Orang query details tentang payment yang harus tax yang harus dibayarkan dengan orang melakukan pembayaran. Ini kan dua concern yang berbeda nih, responsibility yang berbeda kan. Nah, makanya kalau kita mau ngikutin single responsibility, ya sebaiknya dipisah. Oke, di sini ada dua, tax inquiry workflow sama tax payment workflow. Nah, di dalam tax inquiry workflow ada metodenya ya, do tax inquiry tuh kayak gini, ya kan? Nah, ini kita running dulu deh ya, biar kelihatan. Ini sebetulnya udah sebagian besar udah gua kerjain malah. Nanti tinggal inilah paling dibenahin tentang kayak validasinya, terus ada skenario negatifnya dicek gitu kan. Ini kan nggak kayak yang di sini kan simulasinya lebih ke arah positif skenario, happy path lah. Jadi seakan-akan ini lancar-lancar aja gitu. Nah, kalau misalkan kita inquiry di sini, inquiry-nya ya, inquiry. Oh, ini nggak connect VPN. Oh iya, nggak connect VPN. Nah, kalau nggak connect VPN, ini sudah ada retry-nya juga. Di belakang layar nih, dia nge-retry nih tuh. Retry attempt 1, retry attempt 2. Sampai akhirnya dia gagal gitu kan. Retry timeout, executing. Nah, ini read timeout karena nggak connect VPN tadi. Karena connect VPN makanya kena timeout. Dia nggak kebaca, tapi return-nya dia udah jelas juga. Ini udah jelas responnya. Pada saat text inquiry ini, error code-nya gateway timeout. Nah, ini pesannya exception occurring method. Nah, reason read timeout. Ini karena apa tadi? VPN-nya aja. Jadi tinggal diaktifkan VPN-nya sebetulnya. Satu. Nah, kalau misalkan kembali ke sini lagi code-nya. Nah, kita bahas yang text inquiry dulu ya. Ini kayak yang handling ini Iqbal nggak? Bener ya? Iya, Mas. Ini di sini cuma masih satu nembak ke satu endpoint. Jadi kita masih nembak ke inquiry ke iGate, karena kan endpoint dari harusnya kan kita get account info juga kan. Ini kan baru get text info ke iGate. Kalau account infonya di sini belum ada karena si EP enterprise payment API-nya belum ready kayaknya. Nanti kalau udah ready tinggal di-combine aja sama Iqbal ya, dilanjutin. Nah, cara combine-nya gimana? Untuk combine jadi ketika text inquiry di sini sengaja makanya saya buatin contoh yang payment kan nembak ke beberapa endpoint tuh. Harusnya ada 3 endpoint, tapi di sini saya kasih contoh 2 aja untuk mensimulasikan gimana sih kalau kita mau nembak secara paralel, ya kan, pakai completable future nih. Ini kita nembak secara paralel, jadi ada endpoint ini di sini 2 endpoint yang kita tembak, harusnya 3. Nanti tinggal dilanjutin, Galih kan yang handle ini kan. Nah, tinggal dilanjutin aja. Jadi ini paralel nih, pakai completable future. Bisa juga pakai for and join kalau mau, tapi ini sengaja pakai completable future yang lebih gampang lah. Nah, terus setelah dua-duanya ini dapat, baru di-combine nih responnya. Ini responnya di-combine. Tuh. Ini kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, kembali ke sini. Tadi ini adalah application domain. Bicara application domain itu ada use case, ya, user story-nya. Use case itu adalah user story yang mau kita solve. Di sini di-split jadi 2, ada inquiry. Misalnya kita bicara inquiry dulu. Nah, di inquiry ini kan bayangin, ini nanti kan pada saat user melakukan inquiry, ya, dia kan harus memprovide info kan. Kalau secara secara yang kita lihat dari sisi sini kan kita lihat endpoint. Endpoint ini, ya inilah info yang di-provide sama si user gitu kan. Berarti kan ini kan anggapannya nanti ini request yang kita terima dari CMS yang lewat Kong, ya kan. Jadi CMS nembak Kong, provide informasi, Kong nembak ke kita. Nah, ini endpoint, ini kan endpoint kita nih. Nah, kita expect inilah informasi yang di-provide sama user pada saat user mau melakukan inquiry. Jadi berarti kan ada objek tuh di situ yang harus di-provide sama user. Makanya di sini ada parameter gitu kan. Nah, ini pilotnya. Nah, pilot inilah DTO, data transfer object. Nah, karena DTO ini lebih spesifik ke kaitannya dengan si workflow, dan workflow-nya ada di layer application, ya kan, application domain, dan di sini kan diwakili package application. Makanya
DTO-nya ini juga saya kumpulkan di dalam application nih di sini. Nah, jadi anything related to application kita punya DTO ya bikin di dalam sini dikumpulkan. Karena nanti jangan kaget kalau misalkan melihat loh infrastruktur kok juga punya DTO nih gitu. Jangan kaget gitu. Bisa gitu. Nah, itu tadi yang kalau kita kembali ke desain di awal sini yang ini tadi. Ini kan makanya saya kenapa jelasin di awal tadi sempat mention ini kan ada punya sendiri-sendiri. Walaupun beberapa orang kadang cenderung ngabaikan ini ya, ini aja yang langsung dilempar ke sini. Atau tadi kayak katanya si Nilam kan dari database langsung DTO aja langsung lempar sampai ke atas ini gitu kan. Nah, tapi sebetulnya sudah kita bahas tadi kan kenapa kok itu ada cons-nya, ada negatifnya, negatif side-nya tuh apa? Kalau kita punya satu DTO di handle di semua layer, akhirnya kan bikin code kita tuh jadi tightly couple gitu kan. Nah, kalau udah tightly couple berarti kita harus nyalain aturan ini kan. Yang which is nanti kalau kita mau ngubah code, maintain code ke depannya akan makin sulit buat kita. Apalagi ketika code itu makin berkembang, makin banyak tuh, makin sulit lagi kita. Imbasnya bisa kemana-mana gitu. Makanya kenapa di situ perlu kita perhatikan, sebaiknya DTO itu di-handle di tiap-tiap layer. Jadi kayak misalkan kalau ini bicara yang common layer pun harusnya ini ada DTO, ini ada DTO gitu. Kalau di sini entity nggak apa-apa lah, tapi sini DTO gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin beberapa orang melihat ya di case-case tertentu DTO-nya sama persis gitu loh. Wah, ini apa nggak jadi redundant nih? Nggak juga, sebetulnya nggak redundant juga karena kebetulan aja sama persis. Bisa jadi ke depannya berubah gitu. Gitu. Jadi harus dicatat tuh. Kadang-kadang soalnya ada tuh yang dulu waktu saya kayak nge-training atau seminar itu di beberapa di luar ya, terutama di luar, itu mereka kan kritis ya kadang-kadang langsung mereka bilang ini apa nggak menyalahi aturan don't repeat yourself gitu. Jadi dry nih. Dan ini kan redundant maksudnya kan ke dry. Berarti kan violate prinsip-prinsip dry dong. Gitu. Yang tadi di sini kan ada prinsip dry kan. Dry don't repeat yourself. Nah, tapi saya jelasin enggak, ya kebetulan sama. Tapi kan imagine situation dan yang dimana di situ tuh sebetulnya nanti yang dibutuhkan sama controller untuk dilempar ke user sama yang diolah di sini bisa jadi beda. Dalam beberapa case tertentu bisa beda. Tapi kok kapan itu terjadi ya kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu karena kan aplikasi ini kan berevolusi dan bisa jadi pada saat itu terjadi kita sudah nggak di situ, sudah bukan kita yang maintain code-nya, tapi paling nggak kita sudah nyiapkan ini yang akhirnya memudahkan orang berikutnya gitu loh. Orang berikutnya ketika datang lihat, wow ini code-nya cakep banget, siapa sih yang bikin? Oh si Galin yang bikin, oh siapa nih Galin gitu kan. Jadi bagus gitu kan kesannya kan kayak gitu. Ya kenal. Kayak gitu. Karena kemarin juga saya kan cross check ya. Jadi sebenarnya mau nanya juga nih di desain yang sebelumnya ya gitu kan yang belum di update oleh Mas Yori. Saya juga kelimpungan juga tuh karena DTO-nya ada 2 kan. Pada akhirnya saya tumpuk jadi satu tuh saya pakai yang di domain semua. Tidak tahu iya. Yang mana. Makanya sekarang kan udah tahu nih alasannya tuh apa gitu kan. Jadi selalu ada alasan di balik itu semua gitu intinya. Kayak gitu kan. Dulu sama sih. Aku juga gitu pas yang cerita tadi balik ke waktu di Microsoft di HP itu juga gitu. Ya sempat ngapain sih nih bikin kayak gini-gini gitu. Terus ya sama langsung main override aja. Tapi terus begitu masuk ke pull request di reject kan sama tech lead-nya kan. Nah terus akhirnya dijelasin kayak gitu. Tapi waktu dijelasin pun masih agak ngeyel juga kayak nggak enak gitu kan. Tapi ternyata ya sama manajer dipindahin ke tim A itu tadi yang cerita aku itu pindahin ke tim A, ngerasain sendiri tuh, baru begitu dapat real experience baru oh ternyata itu maksudnya gitu. Jadi makanya ini diceritain di sini nih walaupun misalkan nanti kalian lihat kok sama persis, biarin aja gitu loh. Kita sebetulnya sudah kayak nyiapin ini untuk fondasi di masa depan gitu loh. Jadi ke depannya ini akan lebih enak gitu loh. Karena mungkin sekarang kita masih ngeliat oh sama gitu, duplikasi ini, padahal enggak. Sebetulnya ada peruntukannya kayak gitu. Nah makanya di sini juga gitu nanti di application domain ini punya DTO sendiri, di layer luar pun ya di infrastructure ini kalau kita kembali ke code ini juga punya DTO gitu. Ini ada DTO, ini ada DTO gitu. Dan mungkin beberapa sama walaupun ada beberapa yang beda karena nanti makanya begitu kalian lihat ini oh ini yang beda nih gitu baru ketahuan nih oh ini yang beda nih ternyata ada yang beda tapi di sini. Jadi nggak semuanya sama tapi ada yang sama. Nah, makanya kembali ke sini tadi ini skenario ya, workflow itu ada di dalam use case karena ini berhubungan dengan user story dan ketika dia di execute dia kan butuh data ya kan. Data itu kan ada 2 ya, data request kan berarti kaitannya sama incoming ya kan, incoming ini kan. Nah, terus nanti kan kita perlu ngelempar balikan
outgoing, nah itu respon, ya kan. Nah, makanya dari request di sini saya kasih tambah suffix. Kalau request ya request, respon ya respon. Kadang-kadang ada orang yang mungkin di sini di split lagi, bikin package di dalam DTO, package request, package respon. Itu juga kadang-kadang saya pakai juga gitu. Cuma untuk apa ya, biar nggak terlalu nested dan nggak terlalu bingung, apalagi kan baru pertama kali nih. Makanya udah kita jadi satu package tapi tambahin suffix request respon, request respon. Sebetulnya lebih enak kalau di grouping lagi sih request respon. Jadi dalam satu package ini nggak terlalu banyak gini. Itu ada pro and cons-nya lah masing-masing. Kembali lagi decision choice itu selalu ada pro and cons gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus di dalam application ini balik ke sini, application ini ketika mau berinteraksi dengan ini kan bisnis ya, code bisnis ya. Jadi ini kan semua code bisnis nih. Nah, kita coba cek aja nih. Kan code bisnis. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Ini kalau kalian lihat kan nggak ada yang berhubungan dengan apa namanya kayak teknologi lah, ya kan. Walaupun ya you got it, misalkan ini kan teknologi mas, gitu. Ini kan apa namanya berhubungan dengan mana tadi Spring. Ini kan berhubungan dengan Spring. Ya itu memang nggak bisa kita hindarin. Kecuali kalau kita mau bikin tambahan layer, bisa aja kita bikin tambahan layer, diabstraksi lagi. Tapi kadang-kadang ya tadi avoid premature optimization gitu kan. Kalau misalkan kita bikin tambahan layer terlalu teroptimasi, kadang-kadang juga akan menambah kompleksitas gitu kan. Itu satu. Nah terus kedua, udah kita nggak apa-apa kita pakai ini. Tapi kenapa kok tetap kita biarin? Padahal kan harusnya suppose application ini harusnya bebas dari implementasi teknologi tertentu. Nah jawaban saya kayak gini. Nggak apa-apa kita pakai kalau misalkan ketika kita mau ngubah nih, misalkan kita mau ganti Spring ke Quarkus gitu kan. Mungkin di Quarkus sih masih sama sih annotation-nya service. Tapi kalau di kayak di AK itu atau beberapa framework lainnya itu udah bukan annotation service. Nah, maksudnya gini, selama kalau pada saat kita misalkan switching framework atau teknologi, kita perubahan yang kita lakukan di sini tuh kita touch-nya tuh nggak terlalu banyak. Jadi kayak misalkan hanya ngubah ini, ya udah nggak masalah, ini nggak berubah kok yang lainnya. Yang di sini nggak berubah kok gitu. Kita cuma touch ini aja. Ini kan karena biar si kelas ini kan di-load sama si Spring kan. Spring containernya biar bisa nge-load ini sebagai beans gitu. Makanya kita tambahin ini gitu kan. Kalau nggak kan jadinya kan kita harus create new ini sendiri lewat code, jadinya nggak bagus lah. Makanya kenapa ya tetap perlu ada ini. Ini kan standarnya Spring. Tapi tadi kalau misalkan suatu saat ternyata kita mau switching framework, teknologi, Spring diganti yang lainnya gitu kan, yang mungkin nggak support annotation service ini, ya perubahan ini nggak terlalu signifikan karena kita cukup ubah di sini. Yang di sini dalam sini nggak banyak perubahan. Intinya kita minimalisir perubahan itu aja. Jadi ini masih acceptable lah, masih bisa diterima kayak gitu. Nah, nangkep ya maksudnya. Nah, si ini terus kalau mau ngakses keluar lewat port nih. Jadi ngakses ini di sini kan text inquiry kan dia ada nembak inquiry ke iGet kan. Ya nembak inquiry ke iGet kan di sini. Nah, ini pakai retry template ini untuk konsep retry-nya. Jadi ada pakai retry template, nanti kita bahas juga. Nah, intinya ini nih. Nah, ini kalau diklik kan ini interface nih. Tuh. Ya kan? Jadi ngaksesnya jangan langsung service-nya tapi lewat interface. Tuh, nih. Interface. Nah, ini kan free dari teknologi nih. Nggak ada berbau tech stack atau framework atau library tertentu gitu kan. Jadi kita ngaksesnya lewat itu. Nah, implementasinya dia ada di mana? Nah, implementasi itu selalu ada di adapter. Ya. Nah, adapter itu berarti bagian dari apa? Infrastructure ini. Ini adapter ini infrastructure atau framework. Nah, ini makanya ada package infrastructure, terus ada adapter nih. Nah, di sini. Nah, terus adapter ini dipisah lagi ada dua. Ada yang incoming traffic ya kan, yang masuk ya. Terus ada yang outgoing gitu. Nah, si incoming ini di sini contohnya kita kan masuk lewat COM masuk ke kita kan. Maksudnya lewat apa kan, endpoint kan, REST API kan. Nah, di sini makanya ada text controller. Nah, inilah REST API kita. Jadi REST API kita itu bagian dari infrastruktur itu ceritanya. Bagian dari infrastruktur dan dia masuk ke dalam incoming traffic karena orang masuk ke kita gitu. Nah, terus outgoingnya itu adalah kita kan ngakses ke sini nih iGet service. Nah, kita tadi ngaksesnya dari application domain dari workflow kita lewat interface port ini kan. Tapi kan kita perlu adapternya nih yang implementasi. Nah, itu makanya di sini ada iGet text inquiry service.
kalau di sini namanya text inquiry service, nggak ada kata-kata, saya nggak kasih nama text iGate karena asumsinya nanti bisa jadi kita ke depannya nggak pakai iGate gitu. Jadi pada saat kita nggak pakai iGate, ya kita tinggal bikin satu adapter baru, ya. Misalkan anggaplah adapter barunya itu mungkin BJJ text gitu kan, BJJ text gitu. Nah, kita bikin, jadi kita nggak remove yang ini, kita bikin baru lagi aja. Kita bikin baru. Nah, itu kalau bikin baru tuh kaitannya dengan ini nih, sekalian nih saya singgung nih. Di Solid Design tuh ada namanya nih, Open Close Principle. Jadi Open Close Principle itu ngajarin kita panduan code yang robust, code yang istilahnya lebih stabil dan free dari bug itu ya, bisa meminimalisir bug itu ketika kalau ada penambahan fitur atau perubahan fitur dari user, itu kita instead of nyentuh yang existing, kita bikin baru. Itu. Nah, itu namanya open close principle. Jadi class, any function should be closed for modification, but they can be extended for a new feature, misalnya itu. Itu makanya ada interface, kita bisa bikin implementasi. Nah, di sini kasih nama, karena kita connect ke iGate, saya kasih nama iGate nih, iGate Text Inquiry Service. Dia extend ke Text Inquiry Service. Nah, tapi ini kok bukan kelas gitu. Ya karena memang kita pakai OpenVein. OpenVein kan modelnya interface gitu kan. Cuma kita ada annotation gini kan. Gitu. Tapi kita tetap kenalkan bahwa ini sebetulnya dia implement si Text Inquiry Service yang ada di port. Ini portnya, ya kan. Nah, ini implementasinya, ini adapternya, kayak gitu. Nah, ini outgoing-nya. Nah, terus ada lagi namanya ini nih. Tadi kayaknya saya lupa bahas ini ya. DTO, oke. Ini kan kita punya DTO di sini, kita punya DTO di sini. Nah, proses konversi dari antara satu DTO ke DTO lainnya itu ada namanya design pattern namanya mapper. Ya. Mapper. Jadi mapper ini untuk konversi antara satu DTO ke DTO lain. Mapper ini yang menghubungkan ini antara DTO ke DTO lain. Kayak gitu. Nah, di sini ada mapper nih makanya nih. Nah, di sini contohnya nih misalkan dari workflow sini. Ini kan dia terimanya kan DTO yang di sini ya. DTO yang di sini di application kan, karena kan erat kaitannya dengan application si workflow ini. Nah, terus tapi pada saat dia mau nembak ke ke port di sini itu kan dia nembak implementasi kan ada di sini. Nah, di sini itu kan dia sebetulnya request-nya sudah langsung spesifik ya ke iGate Text Inquiry Request gitu kan, bukan lagi CMS. Kalau tadi request-nya kita terima berupa CMS Text Inquiry Request, tapi di level infrastructure kan sudah spesifik nih ke iGate. Karena bisa jadi nanti ketika kita pakai provider lain, beda lagi format skemanya, bisa jadi kan. Nah, makanya kita buatkan DTO di sini kan, DTO di sini ini yang spesifik ke infrastructure ini si iGate ini. Nah, berarti kan perlu di-convert dari yang CMS Text Inquiry Request ke yang sini kan. Nah, inilah di sini ada mapper. Ini kebetulan aja yang di sini belum saya bikinkan konversinya yang di inquiry. Nah, sebetulnya ini harusnya masuk ke dalam mapper. Jadi kalau sekalian kita tunjukin aja ya. Jadi mappernya di sini kita bisa bikin new class nih, iGate Text Inquiry Request Mapper. Terus di sini bisa pakai static yang diterima sama interface-nya itu kan ini ya, iGate Text Inquiry Request ya. Map from dari CMS Text Inquiry Request. Nah, terus dari Text Inquiry Workflow ini kita pindahin. Ya, ini di sini tinggal kita pakai iGate iGate Text Inquiry Request Mapper from
Oh, salah. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalkan responnya mau ada mapper juga bisa dibikin mappernya gitu. Nah, meletakkan mappernya di mana ya? Di tempat yang sesuai dengan package-nya. Misalkan ini berhubungan dengan si infrastruktur, ya masukin ke dalam ini. Jadi bisa jadi nanti mapper ini juga ada di sini. Kemungkinan bisa. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau berhubungan dengan hexagonal. Saya mau tanya, kalau misalnya kita naruh validation payloads-nya gitu kan ya, kan pasti kita ada validation yang ini berarti ditaruhnya di application ya, karena kan dia di core bisnisnya, atau bukan? Oke, ada dua ya, ada dua cara. Kalau validasinya logiknya complicated ya, misalkan kayak berhubungan dengan ada perhitungan, ada formula gitu, ya ditaruh di application. Bisa di application, karena kasusnya kita nggak ada core domain nih, berarti otomatis ditaruh di application, ditaruh di dalam use case-nya sini. Ya, misalkan pas payment nih, ternyata misalkan logiknya tuh untuk validasinya ada kayak berhubungan dengan formula-formula tertentu lah. Nah, itu kita taruh di sini. Tapi kalau validasinya hanya berhubungan dengan kayak not null, nggak boleh null, nggak boleh empty, segala macam, kita bisa pakai ini aja, manfaatin frameworknya si Spring itu di sini. Ya, nanti di sini kan sudah saya tambahin nih, kalau nggak salah JavaX validation. Oke. Nah, ini kan sudah ada ini bisa kita manfaat nih. Jadi manfaatinnya gimana? Nanti di sini tinggal valid. Nah, ini. Nah, terus di sini kita di CMS text inquiry-nya ini tinggal tambahin gini, misalkan nih not null. Betul, sama message. Kayak gitu. Nah, nanti message-nya ini bisa kita hardcode di sini, atau kita bisa pakai validation message di sini kan. Kita bisa tambahkan misalkan validation check properties misalkan. Nanti di sini tinggal key-nya. Itu bisa. Itu kalau yang berhubungan dengan misalkan hanya memastikan dia nggak boleh null, nggak boleh empty, ya kita manfaatin aja. Itu kan di layer infrastruktur kan. Kayak gitu. Oke. Oke. Oh, cuma gali ya. Ini. Ya. Iya. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya ada formula bisnis gitu, kan nggak mungkin tuh dihandle sama Spring-nya. Ya berarti ya taruh di dalam application ini, bisa di dalam sini, ya validasi gini. Atau kalau saran saya sih nggak salah taruh di sini gitu kan. Misalkan validation, misalkan put your business validation logic ya gitu kan. Ini. Nah, ini nggak salah gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih rapi, biar kalau dulu tuh salah satu orang technical lead-nya Microsoft kalau nge-review itu mereka ngelihat juga ini seberapa panjang dalam satu function atau method ini. Kalau terlalu banyak scroll gitu tuh biasanya langsung di-reject gitu. Terutama kalau misalkan terlalu banyak scroll, ternyata mereka jumpain dalam satu method ini ternyata concern-nya, responsibility-nya itu banyak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak ini kan kita concern-nya ini kan nembak ya kan, nge-hit endpoint. Terus di sini ada concern lain nih, validation logic gitu kan. Jadi kalau misalkan ada concern lain sebaiknya dipisah. Jadi kita mungkin bisa bikin satu kelas service ya kan, atau satu metode baru. Mungkin kalau metodenya itu ternyata validasinya berkaitan dengan ini, nggak digunakan di tempat lain, ya kita bisa bikin di sini private gitu kan, misalkan private exception. Ya, tapi kalau dia dipakai di tempat lain, berarti kita tetap taruh di application gitu ya? Iya, betul. Bisa bikin, tapi bisa bikin service mungkin di dalam use case, tapi lebih ke arah kayak bukan workflow ya, namanya service mungkin, validation service atau apa gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, itu satu. Udah. Terus ini saya jelasin yang sisanya nih. Kayak share. Share ini adalah istilah ya. Jadi kalau kembali ke desainnya ini di sini, itu ada istilah. Saya sering pakai istilah itu share kernel. Share kernel ini yang bisa
bisa diakses oleh semuanya. Jadi dia kayak semacam utility lah. Utility. Ini jadi domain ini bisa ngakses share kernel, yang lainnya juga bisa ngakses. Jadi ini kayak semacam common util lah, common util yang bisa diakses oleh semua. Nah, contohnya di sini kan kayak constant nih. Constant taruh di sini, exception, ya. Exception, respon. Ini taruh di sini. Handler, type. Ini kalau mau define custom exception ya, bisa di sini sudah saya kasih contoh juga nih. Nah, itu yang berhubungan dengan share. Jadi ini share kernel, bisa diakses oleh semua. Nggak ada aturan khusus. Dia intinya available untuk semuanya ini. Jadi akses dari manapun. Itu share. Nah, biasanya lebih ke arah tadi constant sama exception biasanya. Exception di sini ada DTO-nya, terus ada handler. Handler ini lebih ke arah untuk handling sih. Handling exception. Terus ini tipe-tipe exception yang saya define sendiri, misalkan ada upstream service timeout, ini waktu kita manggil ternyata kena exception, workflow process exception, gitu. Nah, terus ada lagi, ini config. Nah, config ini lebih karena kita ada retry kan, nah, config ini ditaruh di layer infrastruktur karena berhubungan dengan framework. Jadi di framework Spring itu ada utility namanya Spring Retry. Jadi kita bisa define retry-nya mau berapa kali gitu kan, kayak max delay, time. Nah, ini sudah otomatis di load sih. Jadi nggak usah pusing mikirin ini karena ketika nanti kalian manggil implementasi service-nya, otomatis ini sudah masuk juga. Konsep retry ini udah di-embed ke dalam waktu manggil kayak tadi text inquiry service, text payment service itu udah masuk ini. Gitu. Jadi di sini adapternya misalkan kita masuk ini ya. Nah, ini sudah include retry sebetulnya. Jadi sudah ada retry-nya nih di sini. Retry-nya iya bisa di sini. Tadinya sih gini. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau mau include pakai kayak gitu, tapi sekarang nggak perlu karena sudah saya bikinin di sini nih. Nah, ini cara manggilnya, yang penting pakai ini retry template nih. Jadi setiap manggil service-nya dibungkus sama ini. Retry template. Nah, kenapa kok perlu retry template? Karena saya pengen nge-grab exception-nya juga. Jadi kalau misalnya ada exception dari retry-nya, itu bisa di-grab. Termasuk nanti kalau misalkan ada rollback ya. Khususnya kalau payment nih. Payment kan nanti kan ada rollback tuh di sini. Nah, ini. Jadi blok yang kalau perlu rollback itu di sini. Gitu. Jadi bungkus sama itu. Udah itu sih, udah jelas nggak kira-kira? Jelas sih Mas sejak ini. Nah, ini berarti nilam sekalian nanti bikin kayak gini paling nilam nanti. Inquiry. Nah, ini bikin kayak gini paling nilam nanti. Tinggal duplikat aja yang existing. Nah, ini udah hampir selesai nih sebenarnya ini. Ya kan? Dan ini nggak ada logic temporal. Nggak ada logic temporal karena retry sama semuanya sudah akhirnya saya bungkus pakai Spring aja gitu. Iya, tapi nanti implementation temporalnya tetap dipakai kan nanti? Dipakai, tapi nanti sambil kita tunggu aja gitu loh. Makanya kan di sini dependensinya sementara masih nggak saya hapus, tapi saya remark dulu. Karena nanti ngelihat kebutuhannya kalau memang benar-benar mereka butuh async, yang istilahnya butuh monitoring async-nya. Nah, temporal itu kan bagusnya ada UI-nya tuh, ada temporal UI-nya tuh. Itu yang menarik itu aja. Kalau di kita kan bisa aja kita bikin sendiri pakai Spring Retry, Circuit Breaker, Resilient 4G segala macam itu. Istilahnya kita bikin engine seperti temporal tuh bisa gitu loh. Tapi kan monitoringnya kan kita nggak punya tuh, harus bikin monitoring infrastrukturnya juga jadinya kan repot kan. Nah, jadi nanti sambil kita lihat lah. Ini sementara jangan dihapus, biarin dulu nih. Sambil lihat. Yang jelas kalau misalkan modelnya emang sync semua, nggak ada kebutuhan untuk kita pakai temporal. Kalau misalkan modelnya emang sinkronus semua.
Oke, berarti asumsinya saat ini temporal kita masih nunggu konfirmasinya ya Mas ya, maksudnya Iya, hasilnya seperti apa? Oke. Itu yang lagi nanti lagi aku discuss sama orang, sama inilah tim terkait sama FDS, terus sama IP-nya si Leo Chan dari Willab Hong Kong, belum bisa pakai ini. Soalnya gini, kalau misalkan kita paksakan pakai temporal pun bisa, tapi apa ya, nggak make sense sih kalau Ya, fungsionalitasnya. Iya. Karena temporal itu sebetulnya lebih cocok untuk ya kayak tadi di meeting kan pas di stand up kan sempat gua mention kan cocoknya untuk long running proses, terus kayak misalkan bulk transfer gitu kan, batch processing itu cocok banget. Tapi kalau enggak ya nggak perlu. Ya mungkin nanti kita kalau misalkan bulk transfernya atau batch processingnya perlu ya mungkin kita pakai temporal kalau emang kita butuh temporal UI-nya. Karena sebetulnya misalkan pun nggak pakai temporal juga kita bikin sendiri bisa. Pakai Spring Batch kan juga bisa pakai Spring Batch itu. Spring sudah lengkap soalnya framework-nya itu. Ya itu sih paling. Ada lagi nggak? Sebentar, coba ini ya sekalian gue share gambarnya. Ini. Share-nya kemana? Share-nya ke middleware aja kali ya? Ini direkam kan ya? Sesi kita ini? Kalau nanti pengen ini nanti lihat lagi. Kalau ada pertanyaan sambil dilanjut di middleware daily stand up room aja, di teks di situ aja. Nanti coba. Oke Mas. Yuk. Ya, siap Om. Udah, makasih ya semua ya. Sama-sama Mas, terima kasih banyak. Terima kasih Om. Yuk.